Kalau lo pikir Singapore Airlines itu cuma buat orang tajir, tunggu dulu. Gua baru aja selesai terbang dari Jakarta ke Singapura naik Airbus A350-900 dan jujur, gua kaget sendiri sama apa yang gua dapetin. Di video ini gua bakal tunjukin semuanya, dari gate di Soekarno-Hatta, masuk ke kabin, sampai landing mulus di Changi. Nggak ada yang gue sembunyiin, ini review jujur dari gue. Ini gate-nya di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Lokasi gate Singapore Airlines sangat dekat dengan eskalator setelah turun imigrasi, jadi nggak perlu lari-larian lagi di sepanjang koridor Terminal 3. Boarding dimulai hampir tepat waktu, itu sendiri udah poin plus buat gue. Dan saat jalan di Garbarata, udah ada satu hal yang bikin gue excited. Di ujung sana ada livery khas Eski yang ikonik, nunggu kita untuk masuk. Oke, gue di kursi ekonomi, tapi sebelum lu skip, dengerin dulu. Seat pitch di A350 ini lebih lega dari kebanyakan pesawat narrowbody yang biasa lo naiki. Buat gue yang tingginya 173 cm, nggak ada lutut yang nyenggol kursi depan. Itu udah win besar. USB charging ada di setiap kursi, power outlet juga ada. Jadi HP lo nggak akan mati selama penerbangan pendek 1 jam 45 menit ini. Ini momen yang selalu gue tunggu-tunggu di setiap penerbangan. Pushback dimulai, pesawat pelan-pelan mundur dari gate. Dan lo tahu yang paling gue suka dari A350, engine-nya. Senyap banget. Serius, lo bisa ngobrol normal pas taksi tanpa harus kencengin suara lo. There are several emergency exits in this aircraft. Take a few moments now to locate your nearest exit, which may be behind you. Count the rows of seats to the closest exit, in front and behind you. Saatnya take off, mesin Rolls-Royce Trent XWB mulai menggerung dan kecepatan pesawat mulai meningkat. Akhirnya pesawat rotate dan take off. Terus layar IFE-nya, ini dia yang bikin beda. Ukurannya besar, responsif, nggak laggy. Ini bukan touchscreen asal-asalan. Saatnya gue eksplorasi semua yang ditawarin Singapore Airlines. Kris World, ini nama sistem IFE mereka, punya ribuan konten. Film baru, serial, musik, podcast, sampai game. Buat penerbangan 1 jam 45 menit
flight ini, lo nggak akan kehabisan pilihan. Terus ada fitur moving map yang super detail. Lo bisa lihat posisi pesawat secara real time, ketinggian, kecepatan, sampai estimasi waktu tiba yang terus update. Gua lagi puasa pas naik Eski ini, jadi nggak sempat nyobain in-flight meals-nya. Gue nanya ada opsi take away apa nggak, dari flight attendant-nya bilang nggak ada. Sayang banget, mungkin next gue akan coba saat lagi nggak puasa. Gentlemen, please ensure that your seatbelt is fastened and your window shades are drawn up. Thank you. Crew to your landing station. Thank you. Nggak lama pilot mulai desain. Salah satu yang ikonik ketika mau landing di Singapura, baiknya lo pilih seat A, jadi pemandangan Selat Malaka dan kapal-kapal laut yang lewat di sana terlihat jelas saat mau landing. Sampai akhirnya pesawat mendarat dengan cukup mulus di Bandara Changi, Singapura. Oh iya, pesawat ini berhenti di Terminal 2 Bandara Changi. Jadi, worth it nggak naik Singapore Airlines? Jujur, kalau lo nanya gue, yes. Dan ini bukan karena harganya murah, karena memang harganya nggak begitu murah. Tapi karena setiap detail yang Eski lakuin itu berasa intentional. Mulai dari flight attendant yang ramah saat sambut lo masuk, sampai landing yang mulus. Mereka serius sama experience-nya.
Kalau lo lagi nimbang-nimbang pilihan penerbangan Jakarta ke Singapura dan ada selisih harga yang bikin lo ragu, video ini semoga bantu lo mutusin. Kalau lo suka konten kayak gini, subscribe dan nyalain loncengnya, karena gue bakal terus keliling dan review penerbangan-penerbangan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.